Rara pun keluar sebentar sambil menutup matanya dari pandangan Simba. Rara melihat sesuatu. Iya, sesuatu yang pernah diceritakan oleh Simba. Dia sedang merangkak ke tembok sambil menjulurkan lidahnya dan mengelus-ngelus rambut Sinta dengan erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saatnya saya bacakan tulisan Restu Wiratmaja, Pamali. Kita sudah ada di part keempat. Tapi seperti biasa, sebelum saya bacakan, klik tombol subscribe, like dan juga ramaikan kolom komentarnya ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan sebagai gantinya, mari kita dengarkan cerita Restu Wiratmaja bersama-sama. Di Pamali kali ini sebuah kisah Rara serta pengalamannya ketika menjadi anak indigo. Apa sih kendala menjadi anak indigo dan apa tantangan terberatnya? Mari kita mulai. Cirebon 2015. Perkenalkan, nama saya Rara. Beberapa orang menjadikan saya hanya sebagai jembatan dan keuntungan semata. Saya selalu diminta untuk membantu orang-orang terkena gangguan yang bersifat tidak logis. Sebut saja kesurupan. Semua cerita yang sudah saya kemukakan merupakan kisah kejadian masa lalu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan lebih lanjut mengenai pengalaman saya ketika menjadi anak indigo atau anak pilihan. Rara, bagaimana kalau ayah bawa kamu ke rumah nenek? Di sana kamu bisa lebih tenang, jelas Pak Asim kepada Rara. Rumah nenek di Salatiga toh ya? Benar. Di sana kamu akan ketemu dengan teman-teman barumu lagi. Bagaimana? Kalau itu keputusan ayah, Rara ngikut saja. Pak Asim merencanakan keberangkatan Rara tepat di malam Jumat. Entah mengapa malam Jumat yang diinginkannya, namun katanya malam Jumat bisa jadi malam yang baik untuk anak indigo seperti Rara. Semua barang-barang telah dipersiapkan. Tinggal menanti Bu Iriana yang masih sibuk menghubungi orang rumah di Salatiga. Kata Biratu, kamu boleh tinggal di sana, Ra. Kamu juga bisa sekolah di sana juga, jelas Bu Iriana. Rara hanya bisa terdiam. Dia masih takut kalau penglihatannya menjadi petaka baginya dan juga orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tepat setelah Isya, Pak Hasim berangkat menuju Salatiga. Mereka sengaja mengambil jalur Pantura agar nuansa perjalanan menjadi terasa. Selama dalam perjalanan, Rara kerap mendapatkan sesuatu bisikan yang mengganggunya. Rara, aku teman barumu. Itulah bisikan Rara yang didapatkan selama dia tertidur. Pak Asim dan Ibu Riana tidak menyadari bahwa Rara ini kerap diikuti makhluk-makhluk di sekelilingnya. Dia juga bermimpi bertemu dengan seorang wanita menggunakan gaun putih. Namun di setiap sisinya terdapat bercak darah dan luka karena kecelakaan maut. Rara terbangun dari tidur. Kenapa, Ra? Kenapa? Mimpi buruk lagi ya? Kita ini di mana, Bu? Masih jauh loh, Nak. Kan kita mau jalur ke Pantura. Emang kenapa? Gak apa-apa, Bu. Aku tidur lagi saja. Bu Riana yang melihat reaksi aneh Rara semakin bingung. Pak, kenapa dengan Rara ya? Gak tahu juga, Bu. Mungkin dia dapat kenalan baru. Karena jalur ini kan banyak sekali orang yang tewas karena kecelakaan juga. Hati-hati ya, Bu. Tetap jaga Rara dan perhatikan dia, jelas Pak Asim. Perjalanan yang mereka tempuh kira-kira 4 jaman. Itu terjadi karena ada beberapa titik macet namun tidak parah. Hal yang membuat Pak Asim dan Ibu Riana khawatir adalah keberadaan Rara yang sendiri. Bisa dibilang mengundang banyak para makhluk di sekitarnya.
Ada yang sekedar untuk berkenalan, ada yang ingin membantu Rara, namun ada juga yang ingin mengambil tubuh Rara sebagai wadah dari eksistensi mereka. Pak Hasim memberanikan diri untuk memutuskan keputusan ini karena baginya keselamatan Rara adalah prioritas utama bagi mereka. Begitu juga dengan Bu Iriana, sudah banyak sekali hal yang diketahui Rara yang terbilang aneh dan sangat berbahaya bagi Rara sendiri. Udah, sebentar lagi kita sampai, Bu. Gapura selamat datang di desa telah terpapang jelas. Pak Hasim melihat Rara masih tertidur pulas. Sementara Bu Iriana, dia baru saja terbangun juga. Kawasan yang sepi yang masih asri dengan pepohonan yang menjulang tinggi pepohonan itu benar-benar klasik. Konon katanya, tempat yang dihuni Rara nanti adalah tempat para tumbal gadis seusianya. Rara, bangun sudah sampai di rumah Simbah ini. Kamu mau turun gak? Tanya Bu Iriana. Rara terbangun sambil membentangkan kedua tangannya. Di mana ini, Bu? Salatiga, Ra. Hal pertama yang dilihat Rara adalah sebuah rumah tua yang begitu menyeramkan. Itu rumah siapa, Bu? Itu rumah nenek. Emang bentuknya agak serem tapi dalamnya bagus loh, Ra. Ibu Riana membantu Rara untuk turun dari mobil. Sembari menentengkan tas bawaannya, Rara juga tidak lupa untuk melihat sekeliling kondisinya. Tempat ini, ucap Rara. Ada apa, Tora? Ada apa? Tempat pesugihan gadis, Bu. Maksudnya? Tiba-tiba Pak Hasim memanggil mereka berdua. Rara, Ibu, ayo cepat masuk. Simbah udah menunggu di dalam ini loh. Ibu percaya kan sama Rara? Ibu Iriana hanya tersenyum. Ayo masuk. Kasihan Simbah udah menunggu. Rara mengangguk. Dia tidak tahu bahwa kedatangannya telah diikuti oleh sesuatu yang nantinya akan dijadikan jalan pintas dari kesulitannya. Sesuatu bisa dibilang sebagai teman yang berniat membantu Rara selama dia berada di desa tempat pesugihan itu. Nenek Rara sudah berumur 72 tahun, namun beliau tampak sehat dan penuh karisma. Wibawanya sangat terpancar dari penampilan dan cara bertuturnya. Nger, anakmu ini bisa melihat mereka ya? Tanya Simbah. Enggak, Mbah, enggak. Dia bisa melihat. Simbah memegangi rambut Rara sambil membacakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Rara, bahkan orang tuanya sendiri. Ada yang ngikutin anakmu loh, Le. Siapa, Mbah? Siapa? Bu Iriana ketakutan. Dia gak jahat kok, malah ngebantu kita semua yang ada di sini. Ngebantu gimana tuh maksudnya, Mbah? Teman Rara yang satu ini menghalau para beluluk untuk mengambil Rara ketika berada di gapura depan tadi. Beluluk? Setan toh, Mbah? Dia adalah dalang dari pesugihan dan tumbal gadis desa ini. Rara terkejut ketika ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Tenang saja, temanmu itu tidak jahat karena dia merupakan korban dari belulu itu sendiri, jelas Simbah. Bentuk belulu itu seperti apa, Mbah? Tanya Rara nekat. Simbah terdiam. Dia seperti hendak mengingatkan sesuatu. Bentuknya adalah wanita berkepala terbalik dengan tubuh yang besar. Lidahnya menjulur panjang dan rambut yang terurai hingga menyentuh tanah. Kukunya tajam bagai silet. Mulutnya lebar seperti kerbau. Itulah bentuknya, jelas Simbah. Seluruh tubuh Rara mendadak merinding ketika Simbah menyebutkan fisik asli dari belulu itu sendiri. Sudah malam, ayo jangan terlalu pagi membahas belulu. Mereka bisa datang kapan saja ke sini, jelas Simbah. Seluruh lampu rumah itu dimatikan. Malam didinginkan menyisakan banyak pertanyaan dari benak Rara. Hanya saja dia belum bisa mengikuti tentang keberadaan temannya itu. Rara masih belum bisa menerima siapapun untuk dijadikan teman. Keesok paginya Simbah telah menyiapkan makanan dibantu oleh ibunya. Rara, ayo bangun, makan dulu.
Rara mau ke kamar mandi dulu, Bu. Kamar mandi ada di belakang, lurus saja ya, jelas Simba. Rara segera menuju ke belakang rumah dengan wajah menahan kebelet kencing. Dia pun segera masuk ke kamar mandi tanpa berdoa terlebih dahulu. Mungkin dia lupa bahkan di dalam kamar mandi juga terdapat sesuatu yang tidak diketahuinya. Rara tampak lega ketika dia telah pipis dengan lancar. Rara, aku temanmu. Jelas sekali. Suara itu berada di belakang Rara. Pundak Rara disentuh lagi. Sentuhan ini sama yang dirasakan ketika malam hari sedang bercengkrama dengan keluarga ketika sedang membahas beluluk itu. Kamu siapa? Tanya Rara pelan. Rara tidak berani melihat wajah sosok itu. Dia tahu ada bercak darah di tubuhnya. Rara masih belum bisa menerima sosok makhluk yang memiliki perangai wajah yang buruk. Aku korban beluluk, Ra. Beluluk? Iya. Sosok itu menghilang bersama dengan suara Ibu Rana yang menghampirinya di kamar mandi. Rara, kok lama sekali di kamar mandi? Ada apa? Tanya Bu Iriana. Iya Bu, iya. Udah kok. Udah yuk cepat makan. Ditunggu Simba itu loh. Iya Bu, iya. Rasa penasaran Rara menjadikan dirinya harus mengetahui secara detail siapa sosok yang ada di belakang itu. Jalan satu-satunya adalah dengan menanyakan hal ini kepada nenek yang lebih tahu akan beluluk itu sendiri. Habis ngapain kamu, Ra? Di kamar mandi? Kok lama sekali? Tanya Hasim. Tadi ada sesuatu di sana, Pak. Bu Iriana dan Pak Hasim terkejut mendengar hal itu. Ternyata mata batin Rara masih terbuka. Pamalinya masih berlangsung ya? Tanya Pak Hasim. Bukannya pas itu sudah ditutup ya Pak? Kok masih bisa ngelihat Raranya? Nggak tahu juga Bu. Aku juga nggak tahu kalau ternyata ketika pundak ini disentuh sosok itu. Pak, ini bahaya nggak? Apalagi Rara mau tinggal di sini loh Pak. Apa kita batalkan saja? Rara kita ajak balik ke Cirebon lagi. Jawab Pak Hasim. Rara kemudian menundukkan kepalanya. Dia tahu pamali itu masih berlangsung kepadanya. Tidak usah ke Cirebon lagi. Beri dia waktu untuk mengadaptasi di sini, ucap Simba perlahan menghampiri Rara. Rara sudah besar. Seharusnya dia bisa menyeimbangkan kemampuannya. Namun ini tentu membutuhkan waktu, jelas Simba. Bah, Lulu itu suka mengambil gadis di desa ini ya? Simba memandangi wajah Rara dengan serius. Lalu dia mengusap dahinya yang terus-menerus mengeluarkan keringat. Biasanya, beluluk itu memancing wanita itu dengan uang. Karena itu jangan sekali-kali terperdaya dengan uang ya. Pak Hasim menyimak penjelasan Simba. Jika beluluk itu memancingnya dengan uang, pasti ada sesuatu yang bakal dijadikan wadah. Bisa dibilang ada orang suruhan yang melakukan itu, jelas Pak Hasim. Simba ikut duduk di sebelah Rara. Ikatan perjanjian dirinya dengan beluluk sangat mengerikan. Jika tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, maka dia akan terkena tumbal oleh beluluk itu sendiri. Semua terdiam. Simba merupakan orang yang sudah lama menempati desa itu. Namun lambat laun desanya semakin sepi akibat ulah beluluk yang mencari mangsa. Nanti akan aku ajak menuju anak warga ya. Siapa tahu kamu bisa berteman baik dengannya, jelas Simba. Pak Hasim dan Ibu Iriana setuju. Siapa tahu dengan adaptasi Rara ini, dia bisa semakin betah tinggal bersama neneknya. Namun tentu saja, ketakutan dan kekhawatiran selalu menyelimuti Bu Iriana dan Pak Hasim. Dan yang paling penting, ketika Rara sama seperti dulu, dia terjun ke dalam permasalahan yang bisa saja membuatnya terancam. Setelah makan, Rara diajak keluar oleh Simba untuk menghirup udara segar sambil mengitari perkampungan desa.
Di situ warganya sangat ramah, memakai bahasa Jawa yang halus dan sopan. Tentu ini mendukung Rara untuk tinggal lama di desa simbahnya. Simbah menuju rumah warga yang berdekatan dengan sawah. Rumah itu walaupun tua, namun masih kuat dan jejek atau tegak. Rahasia orang dulu membuat rumah, setiap rumah selalu diberi sesuatu agar tidak roboh. Rakmini, mana anakmu? Ucap Simbah. Ada apa ya mbah? Siapa ini mbah? Tanya Bu Rakmini. Ini cucuku. Ya Allah, cantiknya mbah. Jelas Bu Rakmini. Ada yang aneh di sini bu. Bu Rakmini hanya tinggal bersama anaknya seorang. Hubungan dekat antara Rakmini dan Simbah sangat erat. Sampai-sampai warga menyebutnya mereka berdua adalah saudara namun tak sedarah. Simbah segera memasuki rumah Bu Rakmini dan diikuti Rara yang sedari tadi mematung karena dia merasakan kedatangan satu sosok di dalam rumah itu. Sosok itu seperti penjaga rumah itu. Hendak masuk namun bulu kuduk Rara merinding. Jika tidak masuk dia merasa sangat tidak enak. Akhirnya mau tidak mau Rara masuk ke dalam rumah. Rara, ini dia. Ini anak Bu Rakmini. Namanya Sinta. Dia adalah anak yang menyendiri. Siapa tahu kamu bisa memahami Sinta dengan baik ya Ra. Jelas Simbah. Bah, Rara boleh nanya? Rara pun keluar sebentar sambil menutup matanya dari pandangan Simbah. Rara melihat sesuatu. Iya, sesuatu yang pernah diceritakan oleh Simbah. Dia sedang merangkak ke tembok sambil menjulurkan lidahnya dan mengelus-ngelus rambut Sinta dengan erat. Aku gak mau temanan dengan Sinta, mbah. Simbah terkejut mendengar hal itu. Raut wajahnya berubah kesal dan marah. Simbah tak segan menarik paksa tangan Rara untuk tetap masuk ke dalam rumah Bu Rakmini lagi. Tidak sopan kamu itu, Ra. Tidak ada adab kamu itu. Mbah, ucap Rara sambil menggerang. Kedua tangan keriput milik Simbah terasa seperti cengkraman elang yang memaksa mangsanya untuk mengikuti apa yang diinginkan. Rara masuk ke dalam rumah lagi dengan menutup matanya. Dia tidak mau melihat sosok itu lagi. Kamu lihat apa? Tanya Sinta pelan. Rara agak terkejut ketika suara Sinta benar-benar hadir di telinganya. Seakan-akan dia kira bahwa Sinta tak menyadari apa yang dilihatnya barusan. Simbah dan Bu Rakmini memperhatikan dua anak gadis sedang membuka percakapan mereka. Kamu bisa melihat? Tanya Rara. Pertanyaan Rara membuat Sinta tertawa keras seperti orang gila yang bersontak ria ketika mendapatkan mainan barunya. Saya bisa melihat semua setan yang ada di sini, teriak Sinta. Rara khawatir jika dia semakin terjun ke dalam kehidupan Sinta, dia akan terkena imbasnya. Dia juga tidak mau hal ini akan menambah buruk bagi dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang tuanya padanya. Bah, aku mau pulang ke Cirebon, ucap Rara sambil melangkah mundur ke belakang pintu. Sepertinya ceritanya ini pasti bakalan jauh lebih seru. Teman-teman, pantau terus ya. Jangan lupa komentar dan juga subscribe sebagai dukungan teman-teman. Kalau soal Restu Ratmaja, pasti kalian sudah kenal. Jadi langsung kepoin saja Twitternya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.